Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube-nya WJK Top Channel. Sugeng Rawuh, selamat datang. Pada kesempatan video kali ini saya ditemani oleh Mas Bimo Aris. Mas Bimo Aris, beliau adalah anggota atau krunya Pak Seno almarhum, warga Laras Klasik. Jadi ini tadi kita barusan pulang dari melayat, memberikan penghormatan terakhir buat Pak Seno. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan dan saudara yang lain, krunya Pak Seno, diberikan kesabaran dan bisa meneruskan apa yang dicita-citakan oleh beliau almarhum Pak Seno. Mas Aris, ini mau tanya-tanya nih Mas Aris. Ya, tanya apa? Jenengan lak konsoku toh. Iya. Dulu saya sering tidur di rumahnya Mas Aris pas pulang sekolah, pulang kuliah bareng. Waktu masih kuliah. Iya, sekarang wis do ning ndi saiki, Pak? Saya masih Masih saya kuliah. tertib, saya baru mau tugas akhir ini. Tugas akhir. Ini udah mencuta duluan, udah jadi orang lebih terpandang. Terpandang sisih moto. Nggih, ini tadi perkenalannya dari Mas Aris. Nama lengkapnya Bimo Aris. Bima Aris Purwandaka. Bima Aris Purwandaka. Mau tanya Mas Aris? Ya, tanya apa silahkan. Jangan sulit-sulit. Enggak. Ini mengartikan ini sih Mas. Jenengan dulu bisa bergabung di WL Klasik Warga Laras dan bisa mengiringi Pak Seno, itu ceritanya gimana Pak? Pak opo? Burung Pak opo? Oh, nganu pasaran. Bisa Mas ding, monggo sing ajeng meminang. Belum punya pacar juga. Piye ceritanya piye Pak? Jadi gini, campuran ya bahasanya campuran ya? Campuran aja. Jadi gini, dulu tuh awal sendiri itu saya ketemu sama pengendangnya Pak Seno sama yang sekarang pengerebuknya Pak Seno, Mas Mantri dan Mas Kiswan. Itu dulu pertama tuh ketemu waktu di Parasamya, di Pendopo Parasamya Bantul. Oh, Bantul. Ya. Nah, jadi dulu tuh di sana waktu itu aku mewakili Kecamatan Bantul lomba kerawitan. Aku Kecamatan Bantul, Mas Kiswan sama Mantri Kecamatan Kembang Lipuro. Nah, kebetulan kan dulu bapak saya udah ikut Pak Seno dulu. Tapi kayaknya waktu itu Mas Mantri Mas Yun belum tahu kalau saya anak putra Pak saya. Ya. Jadi waktu itu kan saya ngendang dulu, ngendangi, terus waktu medun turun panggung itu saya di apa namanya di piye ya jenenge, di awe dene Mas. Sing awe siapa? Mas Mantri apa ya mungkin? Mas Mantri. Ya dene Mas. Pripun Mas? Kowe SMKI. Nggih Mas, pun ajeng lulus niki. Esuk nek selo anu ya ngewangi banjeli Pak Seno ning gone Pak Seno ya. Oke Mas, siap. Berawal dari itu terus akhirnya tuh aku ikut pertama kali jadi banjel. Cara anu niki nek Jawa iki banjel ya. Banjelan ya kebanjelane di lapangan iki lho. Gamping Won, terus ana kecamatan nggih pokoke Pasekan kuwi. Pasekan kan luar dalan. Kuwi ngidul. Kono ana lapangan. Nah ngono kuwi. Pertama kali ngiringi Pak Seno di panggung. Pertama kali di situ ya. Waktu itu saya ngiter. Nah, terus habis itu tahu kalau saya anaknya bapak saya, terus jadi sering di apa? Di kontak terus. Ya, saya punya nomor saya terus kan.
Terus dulu waktu itu masih pengrawatnya tuh masih yang sepuh-sepuh, masih seperti kayak Pak Darsono, terus apa ya itu Pak Darsono, Pak Marjo pernah dulu ada. Biogonya Pak Seno yang Ya, senior. Yang senior yang udah sepuh-sepuh. Berarti pertama kali ketemu pas event festival Karawitan itu, terus ketemu Mas Kiswan sama Mas Mantri. Terus diawe, terus akhirnya sak panggung dan baru tahu kalau jenengan putrane bapaknya Mas Haris ini namanya Pak Santoso. Beliau dulu rebab, nek enggak salah nih. Ya, dulu Rebabi Pak Seno. Berarti malah Pak Mantri sama Pak Kiswan itu kenal jenengan, enggak tahu nek jenengan putrane Pak Santoso. Kayaknya belum tahu kayaknya. Belum tahu. Kayaknya juga loh, kayaknya loh. Terus akhirnya bisa sak panggung dan jadi tahu kalau jenengan putrane Pak Santoso. Itu awal mengiringi Pak Seno. Ya. Terus kesannya iya Pak Seno itu almarhum itu beliau kayak gimana? Ini Mas Haris ini apa? Mripate masih berkaca-kaca loh guys. Mungkin bukan cuman Mas Haris ya, bukan cuman orang-orang terdekat, bukan cuman keluarga yang kehilangan, tapi semuanya juga kehilangan. Saya sendiri yang cuman fan, sing cuman bisa lihat Pak Seno di panggung di YouTube, belum deket, nggak kenal deket pun merasakan kehilangan. Yang lain juga, fan-fan yang lain juga kehilangan ini sampai saya kayak gitu loh Pak. Ya. Jenengan sendiri gimana kesannya dengan Pak Seno itu? Beliau orang yang seperti apa? Pak Seno tuh gimana ya? Sulit dijelaskan. Pak Seno tuh terlalu baik untuk dijelaskan sebenarnya. Beliau tuh punya jiwa sosial tinggi. Sekira-kira Sabar. Ya, Mas Haris nggak bisa nerus ke ceritanya ya. Yang pasti kita sendiri pun orang kenal deket. Nah aku loh bro. Nah aku yang tahu Pak Seno itu humoris, yang jelas humoris ya. Humoris, seneng bercanda, bahkan tidak membeda-bedakan. Sampai ceritanya Mas Gatot juga pernah bercerita dulu sebagai sopir, sekarang diangkat. Ya enggak diangkat sih, cuman apa, kan dampingi tok gitu Pak Gatot itu. Pak Seno tuh baik banget orangnya, sebenarnya baik banget, jiwa sosialnya juga tinggi. Jadi beliau tuh nggak cuman sebatas rekan kerja. Jadi ya mungkin saya paling ya nggak paling gentar ya, saya kurang lebih udah 6 tahunan gabung sama WL. Jadi selama saya rasakan tuh Pak Seno tuh lucu. Tapi kalau serius tapi lucu, baik orangnya. Wah, sulit dijelaskan. Gimana ya? Beliau tuh bisa jadi sosok bapak, kakak, guru, pengayom juga buat kita. Jadi kita tuh di Warga Laras bukan cuma sebatas grup karawitan, tapi juga keluarga. Udah kayak kakak sendiri, udah kayak bapak sendiri. Iya. Jadi seperti itu teman-teman yang nonton video kali ini, ceritanya Mas Haris terkesan dengan almarhum Pak Seno. Terus ini Mas, dulu jenengan itu di WL nabuh apa sih? Katanya nyiter dulu nggih? Ya, dulu saya tuh pertama kan yang nyiter kan dulu Pak Marjo, bapaknya Mas Mantri sama Mas Kiswan itu. Nah, terus beliaunya udah sepuh, terus mengundurkan diri, terus saya sebagai gantinya. Nah, habis itu kayaknya bertahan sekitar 2 atau 3 tahun nih saya nyiter. Habis itu terus saya dipindah ke Balungan ya sampai sekarang nih, sampai beliaunya meninggal dunia. Tadi juga saya ya masih mengiringi beliaunya
mau di upacara pemberangkatannya. Ya mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah. Amin. Dan keluarga diberikan kesabaran. Terus ini Mas, Ya. cerita-cerita menarik, kesan yang lain Mas. Dulu yang paling menarik buat saya tuh, jadi dulu tuh waktu malam Idul Adha, sekitar tahun 2017 atau 18, saya lupa tahunnya. Jadi kan dilalah ya, pas waktu itu tuh libur wayangan berapa hari gitu lah. Pas Idul Adha itu kita refreshing, rekannya refreshing, refreshing, main-main. Nah, terus sama itu udah main-main, ngopi-ngopi. Habis itu kita pulang ke rumah. Yang tinggal tuh cuman saya sama Tenang, yang udah Mas Tenang gendut itu. Tinggal cuman saya berdua ngobrol-ngobrol sama Pak Sino. Nah, Pak Sino tuh dengerin saya kan nyanyi itu loh, yang Nana ku tuliskan kenangan tentang jadi lupa tadi. Masa indah bersamamu itu toh. Nah itu. Terus maksudnya tanya, ini lagunya apa tuh judulnya? Pak, Starla. Starla. Coba tak gulain yang gitu. Nah situ yang nyanyi cewek, yang cover itu ya. Nah terus kalau pas itu dihafal terus habis itu kan baru kita sewayangan neng Jakarta. Jakarta nih biar ki neng Lanteng apa neng Lanteng Agung apa neng Taman Mini, aku agak lupa. Jadi di sepanjang perjalanan tuh, saya kan Pak Seno kan biasanya kalau perjalanan jauh naik bis itu kan di bis itu kan joknya malah dihilangin. Jadi Pak Seno tidur di bawah. Pak Seno sehari di bawah pakai apa? Spring bed, tempat tidur. Nah, gitu pakai bantal. Nah, jadi sepanjang perjalanan tuh Pak Seno kan di depan, belakang supir. Nah, saya di depan belakangnya kena kursi kedua. Nah, jadi sepanjang jalan tuh Pak Seno nyanyi terus. Nyanyi lagu itu juga. Tuliskan aku nganti. Aduh. Itu lucu ya. Ini Pak Seno lucu. Boleh. Tapi yang menarik tuh ada juga. Dulu tuh kan saya pertama sendiri saya kan koleksi Vespa ini saya. Saya kan paling awal punya Vespa itu kan Vespanya warna merah. Nah, tak buat status dulu. Buat status saya sama Pak Seno itu dokumen. Vespanya aku gue ngalor. Waduh ampun Pak, niki lagi lemendet ya yang ngono gitu. Jangan Pak, besok Pak. Saya baru ambil. Intinya bahasa Indonesia ngono kuwi. Ning ra ngono kuwi lho Pak. Prakteknya basa kromo. Terus mau gondine. Ya saya ulur sampai seminggu 2 minggu kayaknya itu. Besok Pak nggih. Besok Pak nggih. Setelah 2 minggu saya antar des. Ayo iki tak nggone wae. Ngene mutu pira? Pas itu tuh Vespa masih sekitar. Vespa saya tuh harganya 3,5 juta. Terus saya jujur tuh nggak berani bohong Pak Bos. 3,5 juta Pak. Tenan. Yo nyo diambil di dalam. Des, loh Pak kok oke banget, Pak otah banget Pak. Nah, waktu itu saya dikasih 6 juta. Kasih 6 juta itu 2 kali lipat toh. Ora apa-apa winggunen, karo nggo iso lemu aku. Alhamdulillah, apa tadi seneng banget toh aku. Terus habis itu tuh selang beberapa bulan kan Pak Seno punya mobil merah tuh. Di posting di waktu dulu itu masih BBM apa ya? Masih BBM kayaknya sekitar 2015-2016an. Desa Februari. Entah saya BBM loh. Ini permainan. Nah, di situ tuh Pak Seno upload
mobil si merah. Corolla merah yang sekarang di punya saya itu, jadi punya saya itu. Pak, apik niki Pak, apik niki. Ayo. Terus ini loh yang buat saya Pak Sino tuh gini katanya. Ya makane kowe iki wiwit saiki prihatin ose. Saya ibaratnya sih. Besok aku mayang nang Wonosobo, kowe mayang awan. Saya sempat disuruh mayang awan waktu itu. Terus tapi nggak jadi soalnya pas waktu itu tuh ada penyuwunan yang siang tuh dalang dari sana. Berarti nggak jadi karena dalangnya dari sana. Jadi Pak Siro tuh walaupun maksudnya kan waktu itu kan sama saya kan baru kenal bentar, belum sampai 2 atau 3 tahun loh. Udah memperhatikan itu gitu loh sama anak buah, sama bukan anak buah sebenarnya, sama Yogo, sama partner kerja, sama keluarganya. Jadi enggak bukan sebenarnya kalau di kita tuh udah nggak pantas disebut anak buah. Kita tuh udah kayak keluarga udah. Sama aku kan paling cilik dhewe ya ning warga Rasi. Sing Yogo lho, sing Yogo aku nom dhewe. Lahiran 95. Paling cilik dhewe jadi aku iki biyen dek urung ana Bimo ae. Ono Bimo jenenge. Kerep banget aku digarapi. Ah cilik dhewe to. Katanya dulu jenengan pernah nyulihi Pak Seno mayang ya? Pernah dulu waktu itu di nikahannya Mbak Rita di Jalan Kaliurang. Perasaannya piye, Pak? Waduh dukan banget. Terus aku kan biyen waton nikah to sebenarnya. Wah itu udah lama saya jadi sekitar udah 2 atau 3 tahunan saya ikut itu. Waktu itu saya disuruh ngenteni mayang itu. Jadi kan saya itu udah dari Solo sudah sembrono terus saya itu. Nyiter kan dalang terus siternya di sebelah kirinya. Nah, saya itu dari Solo udah cengengah-cengengah sudah sembrono terus aku. Nanti nek Pak Sino ndagel aku alah. Wis dolopse ngono lho. Nah, terus Pak aku ditolak-tolak terus Pak Sino. Saking kerepe aku nyekak to. Lah biasanya kan nek wayangan apa saka kancane ana sing ngunduh cara dene misalkan anggota ana sing wayangan apa ana sing digawe wayangan Pak Sino ngono kan biasanya Pak Sino meng tekan goro-goro digentekke terus alhamdulillah waktu itu saya jatah jenengan terus tanpa persiapan itu kenane iki di itu pada kok ayo kudu wani duwani terus ra opo ayo mau enggak mau loh dengan PD-nya aku munggah panggung mbasane ngarep kelir kok ngopo ya aku ki aku nyebutnya gareng karo Petroke balik aku le nganti saking senenge saking bingungnya juga ya ayo waktu kan dadak penonton kok gua lho kuwi wong kok gua nonton aku nyekel gapit nganti iya ki gitu berarti beliau itu banyak mengangkat konco-konco rombongannya sebenarnya iya kayak sinden-sinden dan konco-konco Yogo pun semuanya nggak ada sing ora disebut sama Pak Seno itu semua garapi sisi-sisi. Nah iya saking itulah Pak Seno tuh ya Mbak itu beliaunya tuh sukanya bercanda. Kalau bercanda itu atos awur-awuran bercanda. Tapi itu tuh sebagai wujud kasih sayang beliau sama kita. Kita yo enjoy aja digarapi ngono santai wae. Nah, teko ngono di setan. Nah, itu wujud keakraban kita itu loh. Jadi ya kita di panggung-panggung juga diutarakan sendiri sama Pak Seno kemarin-kemarin. Kok ya sudah gelem ya karo aku mau atos loh. Sering gitu loh Pak Seno. Ya itu. Karena saking sama-sama sayangnya tuh bro. Iya. Udah kayak keluarga. Terus ini Mas kayak Mas Gatot Jatayu, terus Mbak Tatin dan teman-teman yang lain itu sudah mulai mengembangkan dirinya masing-masing. Sebenarnya saya lihat itu Mbak Tatin juga punya channel YouTube sendiri, terus Mas Gatot Jatayu juga mulai punya YouTube channel sendiri. Jenengan ini udah ada channel YouTube-nya belum? Udah. Tentang apa aja YouTube-nya?
Kebanyakan saya Vlog ya? Enggak vlog. Kebanyakan tentang karya-karya seni sih. Bisa Cerita pendek. cerita pendek, terus film pendek, terus karya-karya saya, komposisi kerawitan, terus lagu-lagu saya, langgam ada. Terus apa ya, pokoknya itu berbagai hal yang berhubungan dengan seni saya upload di situ. Channelnya Mas Aris itu B titik A titik P spasi art. ART. Itu sebenarnya cuma nama saya. Iya. Bima B Aris Purwandaka B A P spasi ART seni. Monggo silahkan dikunjungi channel YouTube-nya Mas Aris, ada cerita-cerita lucu, film lucu, film pendek, sama ada karya-karya komposisi karawitannya Mas Aris. Nanti di subscribe channelnya B titik A titik P art. Artnya itu ART, bahasa Inggris itu. Cah Inggris. Kumban bijine telu bareng banget aku. Oh, cah pinter aku. Nggih, ini Mas Aris sudah mau melanjutkan pendidikannya, mau menyelesaikan pendidikannya maksudnya. Sudah TA, mudah-mudahan dilancarkan bro. Amin. Segera lulus dengan nilai yang memuaskan dan menyandang gelar sebagai sarjana seni. Amin. Ya, mudah-mudahan cita-citanya almarhum Pak Seno juga bisa diteruskan. Kalau saya sering lihat YouTube-nya Pak Seno pas pentas maupun pas ngevlog itu, Warga Laras itu uripku dari Warga Laras itu sebenarnya dari zaman bapaknya beliau almarhum Pak Parman sampai diteruskan sama almarhum Pak Seno. Ya mudah-mudahan Warga Laras tetap eksis, tetap bisa berkarya, melanjutkan cita-citanya Pak Seno. Ada pesan-pesan buat teman-teman Mas Aris, maksudnya yang sedang belajar di dunia karawitan maupun musik, apa wae yang menginspirasi supaya bisa, misalkan orang pengen cita-citanya pengen bisa dekat dengan Pak Seno, bisa ngiringi Pak Seno itu, supaya mereka yang punya keinginan itu supaya bisa terwujud. Ceritanya gimana Mas? Pesan-pesannya buat teman-teman. Ya intinya gini. Nek kowe duwe karep, piye lakonono. Nek kowe niat, yo niat tenan. Nek kowe ra niat mending rasa sisan. Gitu. Jadi nek umpama kowe iki seneng nabuh, yo didalami tenan. Misalnya kowe seneng mayang, didalami tenan. Aja kaya aku termasuk cah ndel yo. Aku cah. Cah angel. Ya gitu. Misalkan pengen nak serius bu yo sempatkan beberapa jam demok gamelan kan bu gender bu bunang bu ngerebak bu gambang terus penting nek niat atau tenan, nek ra niat mending rasa. Itu siap. Itu tadi pesan-pesannya dari Mas Aris yang intinya nek punya tujuan apapun jangan setengah-setengah ya Mas ya. Ditekuni, ditelateni, tekun bakal tekan. Nah, itu pesannya dari Mas Aris. Jadi tadi sudah diceritakan sama Mas Aris ceritanya beliau awal ketemu dengan Pak Seno sampai cerita-ceritanya yang berkesan dengan Pak Seno Nugroho almarhum. Kembali lagi semoga muncul Pak Seno yang lain yang bisa semanggem dan juga humble nih Mas. Bisa sumadulur. Nah, maksudnya sumadulur terus apa wae ora beda-bedake tetep nganggep wong baru kenal pun dianggap saudara. Iya. Gitu ya Mas. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sing sabar, mudah-mudahan Warga Laras tetap eksis. Harus rezekinya jenengan bisa lancar. Amin. Harus tetap berkibar bendera Warga Laras. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang nonton YouTube ini. Kita saksikan terus YouTube channel WJK Top Channel. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Bimo Aris Purwandoko.
BAP art. art pakai titik B.A.P spasi art. Ya, nanti silahkan dikunjungi, di subscribe. Terima kasih atas waktunya. Iki tak show Mas Aris.